Berbeda dengan vinil yang harus pakai lem. Ketika kalian bosan dibongkar, gimana cara bersihkan lemnya? Udah gitu, gampang robek, terlalu tipis, lentur, jelek lah pokoknya. Murahan pula. Wih bro, dengar-dengar kamu jelek-jelekin tentang vinil ya bro ya? Udahlah, kamu masuk sini loh. Duduk sini. Kamu jangan gitu bro, emang market yang kamu punya tuh yakin lebih bagus daripada vinil? Iya iyalah. Bukannya rayapan kalau parkir itu bro? Kalau vinil kan enggak. Ya rayapan sih. Bentar, ini mau lepas ini. Kebetulan kamu ada di sini, sekalian aja kita bahas kenapa sih orang harus membeli vinil daripada parket. Oke? Oke, kamu sudah datang ke sini. Welcome to Fake Architect. Kita akan ngasih banyak pertanyaan buat kamu karena kebetulan kamu kan pakar vinil kan? Ya betul. Halo guys, saya pakar vinil loh. Ini adalah list pertanyaan buat kamu. Langsung aja ya. Langsung. Pertanyaan pertama, vinil itu apa? Saya akan menjelaskan tentang vinil itu apa dulu ya. Vinil sendiri itu sih sebenarnya adalah campuran untuk plastik. PVC itu apa sih kepanjangannya? Polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride. Betul. Oke. Yang sering kita jumpai itu seperti ember plastik, gelas plastik, gayung, kayak gitu-gitu. Kenapa kita sebut PVC? Karena ember plastik itu butuh campuran poli dan chloride-nya yang banyak untuk membuat mereka menjadi kaku. Berarti vinilnya sendiri itu lentur. Vinil sendiri ini kalau tidak ada campuran poli dan chloride-nya lentur, karena bersifatnya seperti karet sih, seperti itu. Oh, seperti karet. Lalu pertanyaan berikutnya, yang kedua ya. Ya. Mengapa orang-orang di sini yang pada nonton ini, harus pakai vinil? Ya, sebenarnya kelebihan vinil sih banyak ya, bro ya. Pertama, dia sudah pastinya anti rayap. Karena rayap tidak suka plastik sih lebih tepatnya. Iya. Yang kedua, dia sudah water resistant. Tetapi tidak untuk ruangan basah. Karena apa? Aplikasinya tetap pakai lem. Oke, jadi kalau kena air, lem sebagus apapun kena air, basah kering akan cepat lupas si lemnya. Betul. Sedangkan parket sendiri kan dia tidak tahan air. Ya. Dia tidak tahan rayap. Karena rayap pasti suka sih. Sebenarnya ada yang tahan rayap. Cuman gak usah ditanyakan. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, lalu kapan, ketika apa orang itu harus menggunakan vinil? Jadi parket ini tidak bisa dispekkan. Memang ada di saat-saat tertentu sih memang harus pakai lantai vinil ya. Jadi saatnya itu kalau misalkan kalian ini punya toko tapi pintunya pintu kaca yang tidak memungkinkan untuk kita potong karena sudah di setting kacanya seperti itu fix. Yang kedua lagi pintunya alumini. Apabila rumah kalian ada pintu alumini itu kan kita nggak mungkin potong. Susah juga untuk kita potong karena sudah frame-nya sudah diukur pas. Kalau kita potong pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan sih. Susah. Balikinnya yang susah. Betul. Kalau pakai parket ya. Kalau pakai vinil sih kan dia cuma tebel 3 mili ya. Bahkan paling lebih aman ya. Bahkan vinil yang bagus sekalipun paling tebal cuma 5 mili. Jadi aman pasti bro. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu vinil sih lebih fleksibel sih kayak gitu. Lalu ada lagi? Ada sih bro. Lantai vinil ini sendiri sih benar-benar fleksibel ya. Dalam semua keadaan. Jadi dalam artian kalau misalkan lantai parket sudah terpasang dan furniturnya sudah setting semua, dan nggak mungkin bongkar itu parket, pasti bongkar furniturnya semua bro. Berarti parketnya ini keadaannya dalam keadaan rusak ya? Betul. Oke, berarti atau parket, misalkan kalian ini bosan mau pakai parket dan mau ganti warna, apa sih pilihannya sebenarnya yang gampang kayak gitu sih? Masuk akal. Jadi, aduh maaf bro ini, copot terus ini. Kayaknya lemnya lepas. Iya. Oke. Berarti saya bisa garis bawahi gini ya, saya ambil kesimpulan ya. Kapan orang harus pakai parket? Pertama, kalau pintunya kaca. Betul. Yang nggak bisa dipotong. Betul. Mau kaca maupun aluminium ya. Betul. Oke. Yang berikutnya adalah, jadi bisa kata sudah parket terpasang. Betul. Lalu ada furnish interiornya gitu terpasang. Nah, akhirnya parketnya ini rusak. Ya, betul. Oke. Jadi langsung timpa vinil. Langsung timpa vinil aja nggak apa-apa. Tapi dalam catatan satu lagi, kalian ini harus yakin guys, rumah kalian tidak berayap sih. Karena kalau ditimpa otomatis kan yang parket di bawah nih. Dan tapi kalau dia sudah berayap, ditimpa vinil, dia akan kena injak, akan jeblos ke bawah kayak gitu sih. Iya. Harus diyakinkan dulu. Karena parketnya sendiri kan tebelnya 1 cm. Jadi kalau misalnya kata kemakan rem itu kayak kopong gitu. Betul, kayak kopong. Jadi ketika diinjak itu kayak jeles gitu. Ya, kayak jeblos ke bawah sih kayak gitu.
Sekarang gini bro, saya ingin mengetes kamu sebagai orang awam untuk melihat kualitas vinil sih. Saya sudah bawa beberapa macam merek dari vinil sih, mulai dari A sampai F. Silakan dipilih bro. Ini dari beberapa merek. Betul, dari beberapa merek berbeda. Ada penyambung juga. Ada, yang pastinya ada. Ini brandnya dari A, B, C, D, E, F. Nah, betul. Gimana ya? Kalau dilihat dari motifnya sebenarnya sama aja sih semua. Kalau dilihat dari motifnya memang semua sama sih. Memang serupa dengan kayu ya mungkin ya. Iya, Mereka secara emboss ini tekstur ya. Ya, tekstur. Ini juga sama. Hampir sama semua. Hampir sama. Tapi bolehlah dipilihkan sebagai orang awam yang nggak tahu vinil gimana sih cara bedakan lantai vinil yang bagus dan tidak gitu. Kalau kita lihat sama, nggak ada perbedaan. Oke bro, gini bro. Ya. Tanpa berlama-lama saya akan kasih tahu caranya membedakan lantai vinil yang bagus dan tidak. Mungkin yang di rumah juga bisa disimak juga ya. Ditekuk apa? Bener? Tidak 100% benar juga sih. Oh gitu. Betul. Susah. Iya. Coba bronya ditekuk gimana sih kira-kira? Ini aman semua ditekuk. Ya, ditekuk. Memang ditekuk bisa. Ini agak keras ini. Jadi gini, akan saya jelaskan di saya tidak berlama-lama lagi. Iya. Gimana? Vinil yang bagus itu memang betul ditekuk. Tapi ditekuknya itu harus 180 derajat seperti ini. Boleh dilihat ke kamera ya. Nah, 180 derajat seperti ini. Boleh ditekan sampai kayak gini. Jadi benar-benar kayak kertas dilipat 180 derajat ya. Oke. Dia kalau misalkan pecah atau berbekas putih seperti ini di belakangnya ini jelek. Oh, ini salah satu yang berbekas putih. Nah, betul. Ini saya semua lipat ya. Saya lipat. Oh, ini patah ini. Nah, itu. Kalau patah sudah pasti jelek. Tadi kalian dengar nggak bunyi klatak? Nah, ini. Dulu. Nah, ini. Dulu. Nah, ini patah ini. Jangan patah. Kalau yang ini. 1, 2, 3 patah. Ini malah kelipatan ke satu aja udah patah 100% bro. Ini pasti jelek banget ini. Agak susah. Berarti lumayan bagus itu. Dua lipatan. Saya kira patah. ini yang saya nggak bisa nekuk ini. Rata-rata sih kalau vinil yang di luaran sih kalau Ini merek patah. yang Berarti ini punyamu dong. Ya, ini punya saya. Kalau merek yang di luaran itu sih rata-rata di lipatan pertama, kedua, ketiga pasti patah. Atau kalau yang paling jelek di lipatan pertamanya sudah patah sih. Jadi mungkin kalian di rumah mau ngetes, mau beli vinil yang lantai bagus seperti apa sih, yang seperti merek D. Jadi dia dilipat pun 1, 2 dan tidak patah. Ini lumayan. Sorry, aku asik sendiri. Iya, nggak apa-apa bro. Oh iya guys, jadi ini merek C, ini A, yang Ini sudah merek B, yang patah sudah semua. Dan ini merek D Lumayan ini tuh. yang tidak patah. Ini patahinnya. Ya ini lumayan bagus lah. Ya, ini lumayan bagus lah. Ini bukan satu brand ya pasti ya. Bukan. Jadi dari beberapa brand yang sudah dia kumpulin dan dipatah-patahin sama kita. Eksperimen kita ya bro ya. Oke, jadi tadi itu adalah salah satu cara untuk melihat kualitas vinil yang baik dan buruk. Berarti bisa dibilang karena vinil ini sifatnya lentur. Betul. Ini yang tidak mudah patah ini berarti itu yang kandungan Campuran. vinilnya lebih banyak ya. Betul. Nah kalau misalkan guys di rumah itu mau ke toko bangunan, mau cek vinil itu harus ada garansinya. Oh, emang punya ada garansinya? Punya, ada. Oh ya? Garansinya Berapa? sampai 10 tahun bro. Oh, 5 iya? sampai 10 tahun. Vinil ini sendiri kan terdiri dari beberapa lapisan. Dia di-press. Kalau lapisan itu per lapisan mengelupas, kita garansi. Yang kedua, kemudaran warna ya. Kemudaran warna ini meliputi apa? Tidak di area yang langsung kena sinar matahari, tapi yang tidak kena sinar matahari kita masih garansi secara penuh. Yang ketiga, vinil ini kan sebenarnya bahan dasarnya karet. Dia akan lama-kelamaan akan getas seperti karet yang lama kita nggak pakai, akhirnya kita tarik sedikit aja putus. Jadi garansinya termasuk warna, ketahanan terhadap sinar. Betul. Jadi warnanya ini kalau belang juga diganti ya? Ya, belang kalau Oke. diganti. Oh, sorry bro, kalau kena sinar matahari kita nggak ganti. Oh kalau sinar matahari nggak? Nggak ganti. Karena ini bahan interior indoor. Betul, ini untuk indoor. Indoor kalau kena matahari Pasti ya, belang. Pasti susah. Betul. Apalagi kalau bahannya plastik ya, pasti Ya, belang. pasti gampang belang. Oke, kalau boleh tahu, ini kan brandmu di sensor nih. Ya, Mereknya apa sih? mereknya ini sendiri sih sebenarnya di pasaran banyak ya bro. Mereknya LG. Oh LG. Ya, LG Oh. Houses Floor yang lebih tepatnya. Oh berarti sudah dijual di market juga? Sudah, tapi kan beberapa orang kan mereka hanya brand minded aja ya bro ya. Pertama mereka tahu kualitas vinilnya seperti apa. Saya sendiri jual LG, saya pasti brand mindednya saya LG yang paling bagus.
Tapi Iya. tanpa saya harus tahu kualitas. Berarti kalau A ya paling bagus A. Betul. Semua kecap nomor 1. Iya. Semua kecap nomor 1. Ya. Ini Malika, dia kami rawat seperti anak sendiri. Secara bicara fakta di luar banyak kualitas yang jelek sih. Iya. kayak gitu. Masalahnya kita nggak jual kecap ya. Ya. Boleh tahu nggak sih harga untuk marketnya itu berapa sih? Harga dijual di pasaran berapa? Harga di pasaran itu berbeda-beda. Mulai dari toko sendiri dia jual berbeda, desain interior pun berbeda. Kalau rata-rata berapa? Kita kasih bocoran sedikit ya. Kalau kita jual ke user antara 700 sampai 750.000 per box. Kalau per meternya 190 ribuan sampai 200 ribuan ya. belum terpasang ya? Belum terpasang. Itu harga untuk user. Harga untuk user. Berarti kalau sudah sama ongkos pasang, Mungkin sekitar 250 sampai 300 ribu ya. kalau beli di mana? Kalau beli nanti saya silakan sama Bro Christian deh. Iya, saya juga Karena jual sih. karena nanti disiapkan linknya di sini untuk Oke, oke. Fake Arsitek ya. Ya, Gitu. jadi ya memang saya kebetulan juga salah satu orang yang dipaksa suruh jual barangnya dia. So far sih itu beberapa pertanyaan, kecemasan banyak orang yang ditanyakan. So, thank you udah mampir ke Fake Arsitek. Ya, saya juga thank you banget. Nanti pasti dibantu penjualannya untuk vinilnya. Amin. Jangan lupa dibeli ya guys. Energy Houses Floor. Houses Floor. Ya udah, thank you banget udah Thank you datang. banget. Nah. Ya, jangan lupa untuk nggak usah subscribe. Kok begitu ya? Jangan lupa nggak usah subscribe, nggak usah like, nggak usah nge-share. Kalau memang video ini nggak penting, tapi kalau memang penting, ya nggak ada salahnya. Karena subscribe, like, dan share itu gratis. Dan satu lagi guys, jangan lupa pencet lonceng guys. Jadi kalau Fake Arsitek nanti ada update video yang terbaru lagi di YouTube kalian akan muncul paling atas kayak gitu. Lonceng ya? Ya, begitu. Lonceng. Lonceng itu pencet untuk- lonceng ini di bawah. Untuk ngaktifin notifikasi. Ya, notifikasi. Oke, betul. thank you. Terima Oke, kasih udah saya juga jauh-jauh thank datang you. ke sini ya. Ah. Thank you. Bye bye. See you, guys. Thank you for watching.